selanjutnya Bu. Baik, saya cek dengan identitasnya ya Bu ya. Oke, betul ya, dengan Ibu Tonca Yuliansi 5 Januari 1990 ya Bu ya. Baik. Nah, Ibu tadi datang dengan keluhan minus ya Bu ya. Iya, selain mulus ada lagi keluhan lagi ya Bu. Oh iya, ada keluar darah dari pervaginaan ya Bu ya. Baik, nah untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan khususnya untuk persalinan ibu nanti ya Bu ya. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada kala yang pertama. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan kala kedua, ketiga sampai keempat ya Bu ya. Sebelum untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit untuk prosedurnya mungkin nanti akan saya lakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin nanti akan sedikit dibuka untuk bagian dada, kemudian perut dan juga area genitalianya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Bu ya. Kalau gitu saya siapkan dulu peralatannya. Saya tutup tirainya untuk menjaga privasi Ibu. Kemudian saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Lanjut. Dan Ibu yang pertama saya ukur dulu tanda-tanda vital Ibu. Yang pertama saya ukur dulu suhunya ya Bu ya. Boleh dikepit ya Bu ya. Nanti saya taruh di kepit dulu. Iya, saya taruh ikut ya. Oke, kemudian saya sambil menunggu itu saya akan mengukur sambil menunggu suhunya, saya akan mengukur tekanan darahnya terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu ada keluhan pusing atau tidak? Tidak ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya, saya ukur dulu tekanan darahnya. Dan dilihat di bagian tidak ada wasir ya Bu ya. Ini waktu sudah selesai ya Bu ya. Sambil saya raba nadi radialisnya ya Bu ya. Baik Ibu, untuk tekanan darahnya normal ya Bu ya, 110/70. Selanjutnya untuk suhunya ya Bu ya, saya lihat ini udah berdiri. Suhunya normal ya Bu ya, 36,4 derajat Celcius. Baik, saya juga akan meraba nadi radialisnya ya Bu. Ya, saya raba dulu nadi radialisnya. Oke, ini nadinya frekuensi nadinya yaitu 84 kali per menit ya Bu ya, normal. Nah, baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau Ibu ada yang merasa ketidaknyamanan, Ibu boleh sampaikan kepada saya. Nanti baru kita istirahat sebentar ya Bu ya. Kalau ada nyeri atau ketidaknyamanan, Ibu boleh sampaikan saja kepada saya ya Bu ya. Oke, yang pertama dari bagian kepalanya ya Bu ya. Saya lihat rambutnya baik, tidak kusam, tidak ada rontok. Oke, saya rontok ya Bu ya, saya izin raba. Ini tidak ada ketombe, kemudian tidak berminyak, tidak kering atau lokotok ya Bu ya. Oke, kemudian untuk bagian matanya saya lihat penjernihannya. Oke, ini tidak anemis, kemudian untuk seleranya juga tidak ada ipterik. Kemudian untuk bagian hidungnya ya Bu ya. Oke, bagian hidungnya tidak ada sumbatan. Kemudian untuk bagian telinganya juga tidak ada tanda-tanda
peradangan ya Bu ya. Untuk bagian mulutnya, kayak bagian mulutnya juga tidak ada bibirnya tidak pucat, kemudian tidak kering, giginya putih bersih, tidak ada yang berlubang. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk bagian lehernya ya Bu ya. Bagian leher ini tidak ada pembengkakan ya Bu ya, saya palpasi ya Bu ya. Oke, ini tidak ada pembengkakan vena jugularis ataupun kelenjar tiroid ya Bu ya. Baik, nah selanjutnya untuk ke bagian dadanya ya Bu ya. Saya izin untuk membuka bajunya ya Bu ya. Oke, maaf Ibu. Oke. Yang pertama saya auskultasi dulu suara nafas dan jantungnya ya Bu ya. Makan dulu. Udah tidak. Untuk suara nafasnya terlebih dahulu. Ini kan langsung nafasnya ya. Oke, terdengar suara vesikuler ya Bu ya, artinya normal. Kemudian untuk suara jantungnya oke, ini juga terdengar suara S1 dan S2, yaitu terdengar normal ya Bu ya, tidak ada suara murmur ataupun suara balok. Nah, kemudian untuk payudaranya ya Bu ya, saya lihat untuk payudara kanan dan kiri ini simetris. Kemudian areolanya sudah menghitam, puting susunya juga sudah menonjol ya Bu ya. Baik. Nah, selanjutnya untuk bagian abdomennya ya Bu ya. Maaf ya Bu, saya lihat. Oke. Nah, ini untuk bagian abdomennya terlihat ada linea nigra ya Bu ya, dan ada strea gravidarum. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bising usus ya Bu ya. Untuk pemeriksaan bising ususnya, Ibu ada merasa kembung atau tidak? Tidak ya Bu ya. Oke, saya periksa dulu ya Bu. Saya dengarkan dulu auskultasi suara bising ususnya. Oke, ini terdengar normal ya Bu ya, 30 kali per menit. Oke, kemudian saya akan mengukur tinggi fundus tuterinya ya Bu ya. Yang pertama saya akan kumpulkan terlebih dahulu janinnya ya. Kemudian saya ukur tinggi fundus tuterinya. Untuk kemarin apakah sebelumnya itu apakah penuh atau sedikit? Untuk warnanya Nah, ini 48 ya Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Sepot manuver ya Bu ya, yang untuk mengetahui kondisi janin di dalam rahim ibu dan untuk mengetahui posisi janinnya seperti apa. Nah, yang pertama untuk lepot yang pertama yaitu saya akan meraba pada bagian fundus ya Bu ya. Nah, ini teraba bulatan kecil, tidak melenting. Nah, ini kemungkinan adalah bagian bokong janin ya Bu ya. Oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan Leopard manuver 2, yaitu di sebelah kanan dan kiri untuk menentukan ekstremitas dan punggungnya berada di sebelah mana ya Bu ya. Yang pertama untuk ekstremitas, mohon maaf, untuk yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu ya Bu ya. Tidak ada pembengkakan juga, tidak ada peradangan ya, normal semuanya. Nah, ini teraba bagian-bagian kecil dan juga ada yang kosong ya Bu ya. Nah, ini kemungkinan adalah bagian ekstremitas. Kemudian untuk bagian sebelahnya
ya. Ini teraba keras seperti papan. Nah, ini kemungkinan adalah bagian punggung janin ya Bu ya. Berarti punggung janinnya berada di sebelah kanan, yaitu kita sebutnya puka atau punggung kanan ya Bu ya. Kemudian untuk pemeriksaan level 3 untuk mengetahui apakah bagian kepala janinnya di bagian simfidis ya Bu ya. Nah, ini teraba bulat, kemudian keras. Nah, ini kemungkinan adalah kepala janin ya Bu ya. Nah, untuk level yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah kepala janinnya sudah masuk ke pintu atas dasar panggul atau belum ya Bu ya. Nah, ini posisinya itu tangan saya sudah divergen Bu, artinya kepala ibu sudah masuk ke pintu dasar atas panggul. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan BJJ atau denyut jantung janin ya Bu ya. Nah, tadi sudah kita ketahui setelah Liepot manuver ya Bu ya, yaitu punggungnya berada di sebelah kanan. Kemudian saya akan taruh Linex di puntung maksimum. Kemudian akan saya dengarkan sambil saya melihat jam dan meraba nadi radialis ibu ya. Baik, untuk denyut jantung janinnya normal ya Bu ya, 140 kali per menit. Ya, baik. Nah, sudah selesai untuk pemeriksaan ke bagian perutnya. Selanjutnya saya akan ke bagian kaki ya Bu ya. Nah, untuk bagian kakinya saya lihat, oke, ini tidak ada varises pada kedua kakinya. Kemudian saya tekan. Oke, tidak ada patella juga. Kemudian untuk maksud saya tidak ada edema. Kemudian untuk refleks patellanya, maaf ya Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu, mohon maaf untuk di bagian perutnya tadi saya lupa untuk memeriksa bagian kontraksi Ibu ya Bu ya. Mohon maaf, saya buka sekali lagi ya Bu ya. Nah, saya akan periksa bagian atas perut Ibu untuk melihat apakah ada kontraksi Ibu sudah sejauh mana. Nah, ini sambil saya raba, sambil saya hitung. Oke. Baik Ibu, untuk kontraksinya ini teraba kuat. Kemudian dalam 10 menit ini ada 3 kali kontraksi. Untuk durasinya sekitar 25 sampai 30 detik. Dan terdapat relaksasi ya Bu ya untuk kontraksinya. Artinya normal. Baik Ibu. Nah, untuk pemeriksaannya tadi Ibu sudah dapat dikatakan untuk menuju ke persalinan ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada area genitalia Ibu. Oke. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan sepertinya Ibu akan menjelang persalinan ya Bu ya, karena ada kontraksi. Nah, jadi untuk memastikannya saya akan melakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu ya Bu ya. Oke. Saya izin untuk memeriksa bagian bawahnya ya Bu ya. Saya pasang pengalas terlebih dahulu. Kemudian saya siapkan tripod dan juga kapasnya. Kemudian saya
juga akan memakai sarung tangan bersih ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan dalam, saya izin untuk membersihkan dulu area vulva Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Saya ambil beberapa kertas, kemudian saya bersihkan ya Bu ya. Oke, mohon maaf ya Bu ya, mohon izin. Ya, baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Jadi nanti saya akan memasukkan tangan saya, kedua jari saya ke dalam kemaluan Ibu. Nah, nanti rasanya sedikit tidak nyaman, nanti Ibu boleh melakukan teknik relaksasi napas dalam seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya Bu ya. Nah, saya mulai untuk memasukkan tangan saya ya Bu ya. Izin untuk memasukkan tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sudah siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan memasukkan jari telunjuk saya. Kemudian saya akan memasukkan jari telunjuk saya. Tadi saya masukkan jari tengah saya, kemudian jari telunjuk saya. Baik. Oke. Nah, saya keluarkan. Baik Ibu, ini nampak lendir dan darah ya Bu ya, tapi tidak dicurigai adanya mekonium. Kemudian porsionya terabat tipis dan lunak. Kemudian pembukaannya sudah 4 cm. Kemudian ketubannya masih utuh. Kemudian posisi presentasi kepalanya ubun-ubun kecil dan kanan depan ya Bu ya. Kemudian kepala sejajar dengan hood 2 dan tidak ada jembatan jalan lahir ya Bu ya. Baik. Baik Ibu, saya rapikan alatnya terlebih dahulu. Gue gak ganti sarung tangan steril. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nasri, perawat yang akan bertugas pada hari ini. Iya Ibu, iya keluhannya semakin mulus ya Bu ya. Iya, jadi dari hasil pemeriksaan juga kontraksinya semakin kuat ya Bu ya. Iya, ini tandanya sepertinya kemajuan persalinan Ibu bagus. Iya, Ibu juga nampak berkeringat ya Bu ya. Iya, sudah cukup minum Ibu? Tadi sudah cukup minum ya? Oke. Nah, iya, kontraksinya semakin mulus ya Bu ya. Semakin bertambah, mulusnya semakin bertambah. Iya, iya ini lendir dan darahnya juga semakin banyak ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan kemajuan persalinan Ibu ya. Iya. Jadi sebelumnya saya izin untuk membuka ya Bu ya. Ya. Oke, saya pasang dulu perlaknya. Ada atau tidak, tapi yang kita harapkan ya. Tidak ada ya Bu ya. Saya izin untuk memasang perlaknya ya Bu. Dengan perdarahan yang ada di dalam Ibu. Lalu kemudian kita juga akan bantu Ibu untuk mobilisasi atau bergerak. Ya, maaf ya Bu. Gitu ya. Jadi observasi ini kita lakukan selama 15 menit pada satu jam pertama. Pengalasnya juga ya Bu. 30 menit setelahnya yaitu 1 jam yang kedua. Jadi di jam keduanya kita akan melakukannya secara 30 menit ya. Baik, nanti akan dipersilakan Ibu kepada suami Ibu. Baik, sebelumnya saya inspeksi atau saya lihat terlebih dahulu ya Bu. Area pulpanya, area bawahnya. Ya, di sini terlihat pulpanya sudah mengembang, kemudian perineumnya meregang, dan anusnya sudah terlihat huruf D terbalik ya Bu ya. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan
dalam, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan vulva hygiene terlebih dahulu ya Bu ya. Saya memakai sarung tangan bersih. Ya. Baik, saya bersihkan area vulvanya ya Bu ya. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya, seperti yang sudah kita saya praktikkan kemarin. Jadi saya akan memasukkan jari saya ke dalam kemaluan Ibu. Rasanya sedikit tidak nyaman, nanti Ibu tarik nafas dalam ya Bu ya. Iya. Oke, saya akan memasukkan 2 jari saya ya Bu ya. Oke. Yang pertama saya akan memasukkan telunjuk saya pegang juga dari fundus uterinya. Ya, mulus ya Bu ya. Ya. Kontraksinya bertambah Bu. Ya. Saya izin untuk memasukkan ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian saya masukkan jari telunjuk saya juga. Ya. Ya, ini fortilnya sudah tidak teraba ya Bu ya. Pembukaannya sudah lengkap, tetapi ketubannya ini masih utuh. Presentasinya kepala, ubun-ubun kecil di tengah depan, kemudian kepala sejajar dengan hot 4 ya Bu ya. Oke. Oke Ibu. Nah, Ibu pembukanya sudah lengkap ya Bu ya. Jadi kita sudah memasuki proses persalinannya. Ya. Sebelumnya karena tadi ketubannya masih utuh, saya akan melakukan membantu Ibu. Saya izin untuk memecahkan ketubannya ya Bu ya. Ini tak mohon. Ya. Dan juga bengkok. Ya. Ya, Ibu, saya izin untuk memecahkan ketubannya ya Bu ya. Ya, pembukanya sudah lengkap tetapi ketubannya belum pecah. Jadi kita bantu pecahkan ya Bu ya. Oke, Ibu tarik nafas dalam ya Bu ya. Oke. Oke, saya masukkan perlahan hardnya. Oke, tarik nafas dalam Ibu. Ya, tarik nafas dalam. Ya, saya torehkan ya Bu. Oke. Ya, saya bantu lebarkan ya Bu ya ketubannya. Oke. Nah, ini jaring ketubannya sudah pecah ya Bu ya, sudah keluar. Kemudian saya observasi warna dan kejernihan volumenya ya Bu ya. Ini terlihat baik Ibu. Ya, sudah mau masuk ke persalinan normal ya Bu ya. Ya. Kalau begitu saya bantu untuk meneran ya Bu ya. Saya pimpin untuk meneran. Baik Ibu, saya bantu, saya pimpin untuk meneran. Jadi nanti jika Ibu merasa ada kontraksi muncul seperti ingin buang air besar, Ibu bisa bantu untuk mendorong bayinya ke arah bawah ya Bu ya, seperti buang air besar ya Bu ya. Iya. Nah, di sini tampak vulvanya, tampak pada vulvanya ini jarak antara perineum dan juga kepalanya semakin menipis Ibu, dan juga terlihat ada kebiruan pada perineumnya, sehingga perlu dilakukan prosedur episiotomi ya Bu ya. Jadi kita akan melakukan prosedur asisten tolong bantu untuk mengobservasi kontraksi dari pasien. Ya, Ibu, saya bantu untuk melebarkan jalan lahirnya ya Bu ya. Ya, mulus ya Bu ya. Kontraksinya sudah di puncak. Ya. Iya, baik. Baik Ibu. Ya, selanjutnya saya akan memasang dupnya untuk
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh diangkat ibu. Ya. Oke, nah ini kepalanya sudah mulai terlihat ya bu. Iya. Iya ibu. Oke, pelan-pelan ya bu ya. Oke, sekarang saya pimpin lagi untuk menerah. Ya. Iya ibu, boleh nafasnya ditambahkan lagi. Iya, disambung lagi ibu. Iya. Saya akan pegang kepala bayinya ya bu ya. Ya. Silakan ibu. Disambung lagi nafasnya. Ya, terus ibu. Oke, pelan-pelan saja ibu. Iya. Iya, pelan-pelan saja. Saya izin untuk membuka ya. Iya ibu. Sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi ibu. Ya. Sedikit lagi. Silakan ibu. Disambung lagi nafasnya. Ya, mulai ya bu ya. Ya, kontraksinya semakin kuat ya bu ya. Ya. Baik, kepala bayinya sudah keluar. Boleh tolong kapas untuk mengelap area mulut hidungnya. Iya. Perkasa ya? Atau perkasa? Nah, kita elap dulu area mulut, hidung adiknya ya bu, dede bayinya. Oke, dede bayinya sudah keluar kepalanya ya bu ya. Oke, kita saya akan tarik secara perlahan ya bu ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ibu. Ya, alhamdulillah bayinya sudah keluar. Boleh keluar. Oke, alhamdulillah bayinya sudah keluar ya bu. Alhamdulillah, jenis kelaminnya laki-laki ya bu. Oke, kita taruh di atas ibu terlebih dahulu. Boleh tolong saksian. Baik, selanjutnya Sama bungkuk. saya akan melakukan pembelajaran jadi saya akan masuk ke Ya, saya keluarkan lendir dari mulut dan juga hidung bayinya ya bu. sambil tarik nafas ya bu. Ya, sini bu. Kita dari tadi masuk dulu, kita raba ya semuanya. Raba kepala, mungkin kita bikin pembuatan kalian lagi. Ya, Kemudian boleh. Sekarang kita pasang klaimnya ya bu. Menjepitnya. Kemudian keluarkan. Alhamdulillah ini bayinya tadi menangis dengan kencang ya bu. Ini terlihat tidak ada mekonium, kemudian ada nyeri darah dan sedikit nyeri. Kemudian karena terjadi penyebabnya ibu, saya izin untuk melakukan pemeriksaan petugas ibu. Boleh pak. Boleh tolong dibantu mas. Sebaiknya. Ya ibu. Ibu, sini saat denyutnya berhenti pada tali pusatnya, saya akan coba potong tali pusatnya ya bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita potong ya bu. Ini Selanjutnya kita ya. akan Alhamdulillah. Oke, sambil tarik nafas ya, dari amati ya. Bagaimana ketika proses kontraksi, pertama masukkan dengan jari yang ya sekarang ibu boleh skin to skin kontak dengan bayinya ya bu ya. Ya silakan ya ibu, saya bantu. tangan kiri Ya ini dedek bayinya menangis kencang ya bu ya. Ya saya taruh di dada ibu ya. Oke, boleh nas di kemudian dari yang masih di angkatkan dalam handuk, kita letakkan selimut. Ya, bahannya. boleh dipeluk bayinya ya bu ya. Ya alhamdulillah bayinya sudah lahir, bayinya tampak sehat ya bu ya. Saya amati juga tidak ada tanda-tanda abgars
lakukan ketika kontraksi. Ya Ibu, kemudian tali pusatnya juga sudah diputuskan ya Bu ya, sudah dipotong dari bayinya. Ya boleh dipeluk Ibu bayinya. Ya. Baik Ibu, selanjutnya untuk pemeriksaan kala 3 atau prosedur kala 3 ya Bu ya. Tadi untuk kala 2 yang pertama saya periksa dulu untuk kontraksi uterusnya. Iya Bu. Ini kandung kemihnya sudah kosong ya Bu ya. Oke, asisten boleh tolong bantu observasi tanda-tanda kita. Saya akan melihat dari pelepasan plasentanya ya Bu ya. Iya, di sini ada tanda-tanda pelepasan plasenta seperti ada perubahan bentuk dan tinggi dari fundus uterinnya. Rahimnya juga membulat ya Bu ya. Ada tanda berkontraksi, kemudian juga tali pusatnya ini sudah memanjang ya Bu ya dari punggung. Kalau gitu kita sambil menunggu observasi, saya lihat plasentanya ya Bu ya. Ini plasentanya ya sudah terlihat, sudah mulai terlihat. Nanti kita akan coba lakukan pelepasan plasentanya ya Bu ya. Setelah kita juga langsung mengisi kualifikasi di sini. Selanjutnya yaitu persalinan dan Ya, terima kasih Bu. Kita observasi dulu tanda-tanda vitalnya ya Bu. hasilnya 129/89 masih normal. Normal ya Bu, 129/89. Kemudian untuk suhunya, ya kita observasi dulu. 37,2. Ya, 37,2 normal ya Bu ya. Ya. Baik, saya akan melakukan pelepasan plasenta ya Bu ya, dengan prosedur prasatusner ya Bu ya. Jadi nanti saya akan menarik tangan saya di sini, kemudian saya akan coba tarik perlahan. Ya, ini saat ditarik dia sudah mulai menjulur keluar ya Bu ya, artinya dia sudah ada tanda-tanda untuk pelepasan. Oke, saya bantu ya Bu ya. Oke, saya pindahkan lemnya. Oke, saya bantu. Ya, saya pindahkan lagi lemnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah mulai terlihat plasentanya. Ada nyeri tidak Ibu? Ya, ya sedikit lagi ya Bu ya. Oke, saya bantu keluarkan dengan cara memilih, yaitu memutar plasentanya keluar. Ya, alhamdulillah Ibu, plasentanya sudah keluar. Baik Ibu, plasentanya sudah saya keluarkan. Sekarang saya akan membersihkan area vulva Ibu dari sisa-sisa darah ya Bu ya. Saya bersihkan area vulvanya dari sisa-sisa darah ya Bu ya. Ya, bagaimana perasaannya Ibu setelah melahirkan? Ya, senang ya Bu ya, bayinya sudah lahir. Ada pusing? Ada mual tidak Bu? Tidak ya. Senang ya
Bu ya, bayinya sudah lahir. Saya vulva, saya bersihkan vulvanya ya Bu ya. Tapi baginya yang hadir ya, jangan sampai ribut. Jadi silakan nanti mau dikocok atau mau apa ya. Nah, teknisnya sudah saya sampaikan kemarin bahwa nanti saya yang pergi ya. Jadi di awal harus tersedia Baik, 3 set. baik Ibu. Selanjutnya bagaimana perusahaan Ibu? Ya senang ya Bu ya. Selanjutnya saya bantu untuk memeriksa kontraksi Ibu ya Bu ya, di area abdomen. Ya, teraba kuat ya Bu ya kontraksinya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan plasenta ya Bu ya. Baik, selamat beristirahat. Baik, dari prosedur tahap 3, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada plasenta dan tali pusat bayi. Yang pertama, kita akan pisahkan flare dari tali pusat, kita masukkan ke ember berisi cairan klorid. Kemudian kita observasi plasenta dan juga tali pusatnya. Yang pertama, untuk bagian maternal, kita lihat keutuhannya, kemudian ini utuh, kemudian tidak ada perubahan warna atau seperti kapur. Kemudian untuk bagian fetalnya, kita lihat terdapat kotaledonnya, kemudian insersi tali pusat sedikit lateral tetapi tetap di atas sentral. Kemudian kita lihat kelengkapan dari tali pusat, ada 2 arteri dan 1 vena. Kemudian kita ukur panjang dari tali pusat, kita ditambah dengan 5 cm di bayi. Panjang tali pusatnya 1 tangan sekitar 15 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 15 sekitar 80 ditambah 5 85 cm. Kemudian kita ukur berat dan juga berat dari plasenta dan juga tali pusatnya. Baik, kita catat dari hasil pengukuran tanggal dan jam dari plasenta dan tali pusat dari kelahiran bayi. Ibu Panca, selamat Ibu atas kelahiran bayinya. Bayinya tadi tampak sehat ya Bu ya, jenis kelaminnya laki-laki dan juga menangisnya kencang ya Bu ya. Iya, nah nanti kita tunggu sampai betul-betul bayinya sehat dan juga menyusui ya Bu ya, atau disebut dengan inisiasi menyusui dini. Nah, nanti Ibu Panca akan diobservasi selama 2 jam setelah melahirkan ya Bu ya. Nanti akan dilihat terkait pemeriksaan tekanan darah, kemudian nadi, kemudian RR, suhu, dan juga dengan terkait dengan kontraksi rahim ibu. Nah, nanti kontraksi rahim ibu akan terus diperiksa ya Bu ya, karena nanti untuk memastikan tidak adanya perdarahan setelah ibu melahirkan. Nah, nanti akan diperiksa juga perdarahan pada jalan lahir ibu ya Bu ya, apakah masih ada atau tidak. Nah, nanti ibu akan dibantu untuk mobilisasi juga Bu. Jadi ibu boleh turun dari tempat tidur, nanti kita bantu mobilisasi ke kamar mandi atau ke toilet jika ibu ingin buang air besar. Nah, kemudian nanti saya akan mengobservasi selama 2 jam ya Bu ya, terkait yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi nanti untuk 1 jam pertama yaitu setiap 15 menit sekali, dan untuk 1 jam berikutnya yaitu setiap 30 menit sekali, kecuali dilaporkan ibu ada keluhan ataupun komplikasi. Nah, nanti ibu setelah ini
Nanti keluarga atau bapak juga dipersilakan ya Bu ya, saya fasilitasi. Dipersilakan untuk jika bayinya ingin diazankan ya Bu ya. Ya, nah nanti ibu juga akan dibantu untuk membersihkan diri, kemudian mengganti pakaian dan memakai pembalut ya Bu ya. Iya. Nanti bayinya juga akan diberikan perawatan terpisah ya Bu ya. Nanti bayinya akan ditimbang untuk terkait berat badan, panjang badan, kemudian lingkar perut dan lingkar kepala, juga terkait dengan nanti akan diberikan obat-obatan seperti vitamin K dan imunisasi. Nah, nanti untuk esok hari setelah perawatan ibu juga akan diberikan penjelasan terkait dengan perawatan postpartum dan juga perawatan terkait bayi ibu dan menyusui ya Bu ya. Nah, saya nanti akan melakukan dokumentasi terkait dengan kelahiran bayi ibu. Yang pertama, dari lembar observasi saya akan mencatat pencatatan patograf, kemudian kelahiran bayi dan juga plasenta. Nah, nanti untuk kelahiran bayinya saya akan catat denyut jantung janin. Kemudian untuk kelahiran bayinya saya akan catat tanggal dan jamnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian jenis persalinannya tadi normal ya Bu ya, dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian untuk plasentanya juga nanti akan saya catat terkait dengan tanggal, waktu, kelengkapan dan juga berat plasentanya. Nah, untuk saya juga akan mencatat terkait dengan perdarahan yang terjadi, terkait dengan jumlah, warna dan karakteristiknya. Kemudian nanti obat-obatan yang diberikan selama persalinan juga akan saya catat. Kemudian akbar skor, kemudian komplikasi jika ada pada ibu ataupun janin, kondisi bayinya, dan juga akan saya tuliskan nama penolong serta tempat bersalinnya. Nah, tadi untuk dokumentasinya ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, baik ibu boleh beristirahat kalau begitu ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada keluhan ibu boleh panggil saya, ibu boleh dibantu jika bapak ingin mengazankan anaknya ya Bu ya, dan jika ibu nanti ingin mobilisasi ke kamar mandi boleh kita bantu. Baik ibu, selamat beristirahat ya Bu ya. Sekali lagi selamat, anaknya telah lahir dan sehat ya Bu ya. Baik, semoga ibu dan anak ibu juga sehat selalu. Ya, selamat beristirahat ya Bu ya. Selamat pagi.